Roy Suryo, Dr. Tifa, Rismond, dan kawan-kawan kelompok sana tak menduga respon yang dikeluarkan Komnas HAM. Niat hati nyari perlindungan, mengadu ke Komnas HAM, yang ada malah diserang balik. Dikasih paham tuh mereka-mereka. Waduh, waduh, waduh. Kasihan sekali sebenarnya komplotan ini. Roy Suryo, Dr. Tifa, dan kawan-kawan. Harus apes ini mereka. Harapan untuk mencari perlindungan ke Komnas HAM pupus sudah. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi. Bagaimana pandangan Prof mengenai Roy Suryo yang mengadu Komnas HAM mengenai jasa Pak Jokowi? Ya, saya kira ini kan ranah pidana ya. Saya kira Pak Roy Suryo dan kawan-kawan harus ya siap menghadapi. Karena ini kan sebenarnya Pak Roy Suryo dan kawan-kawan yang telah menyebar fitnah, perbuatan tidak menyenangkan, kemudian juga pencemaran nama baik. Ya, Apa kabar Roy Suryo, Dr. Tifa sekarang mendengar pernyataan ini? Kasihan, sungguh kasihan. Niatnya berlindung di balik ketiak Komnas HAM. Tetapi yang ada Komnas HAM kasih paham memberikan pernyataan-pernyataan menohok. Waduh, waduh, waduh. dengan ijazah Jokowi. Jadi sebenarnya nggak ada kaitannya dengan Komnas HAM karena ini bukan kriminalisasi, karena ini adalah memang ranah pidana di mana orang memfitnah, di mana orang mencemarkan nama baik. Nah, kemudian Pak Jokowi telah ini orang yang menjadi sasaran, beliau membawa ke ranah hukum, itu sudah benar. Jadi kalau Pak Roy Suryo dan kawan merasa dia itu tertolimi, kriminalisasi, itu salah. Justru Pak Roy Suryo dan kawan-kawan yang membabi buta, ya menuduh ijazah Jokowi. Harusnya kalau menuduh ijazah Jokowi, itu punya ijazah aslinya, membandingkan, oh ini palsu gitu. Nah. Gimana nih Roy Suryo? Gimana nih? Udah dikasih paham. Udah dikasih tahu jauh hari sih. Nggak usah nyerang orang baik. Yang ada kualat. Akhirnya kan jadi kayak gini. Mungkin sekarang Roy Suryo dan kawan-kawan udah nggak bisa tidur nyenyak lagi. Dimana setiap instansi yang mereka datangi ogah membela mereka. Toh tahu kalau Roy Suryo ini dan komplotannya itu berada di jalan yang salah dan mereka yang salah. Sudah dijelaskan oleh yang luar ijazah, yaitu Universitas Gadjah Mada dalam hal ini Fakultas Kehutanan. Teman-temannya seangkatannya juga sudah menjelaskan ijazahnya, arsipnya, skripsinya, ya kan, foto-foto wisudanya kan ada. Harusnya kalau berpikir sehat, ya sudah, memang itu udah pembuktian. Tapi kan tetap terus menuduh Jokowi. Akhirnya Pak Jokowi yang namanya manusia biasa, nggak tahan harga dirinya diinjek-injek, ya dia melaporkan ke ranah hukum supaya clear. Nah, apalagi sekarang ijazah Jokowi sudah dinyatakan asli berdasarkan hasil lab dari Mabes Polri. Nah, siap-siap aja untuk dikenakan beberapa pasal karena ini bisa perbuatan tidak menyenangkan, pencemaran nama baik, kemudian merusak harga diri, martabat, dan juga undang-undang ITE yang dilanggar. Habis ini Roy Suryo dan Dr. Tifa berteriak apa lagi ya? Karena sudah tidak mendapat pertolongan atau perlindungan ini. Tidak mendapat perhatian dari Komnas HAM. Mungkinkah gegara Komnas HAM ini tidak membela mereka? Pasti juga mengatakan kalau Komnas HAM sudah disetting sama pemerintah, sudah ini itu dan sebagainya. Seperti yang lalu-lalu di mana yang tidak berpihak ke mereka ikut mereka seret-seret, ikut dijelek-jelekin sama mereka. Jadi, mari kita tunggu saja gimana respon mereka sehabis ini terhadap Komnas HAM. Ayam itu memiliki telur yang bagus, telur itu dirami dengan baik, maka telur itu akan menetas jadi ayam yang sehat. Tapi bisa jadi telur yang sehat pun kalau dirami yang tidak benar,
dia tidak akan menetas menjadi ayam. Apalagi skripsi ini bagaikan telur busuk. Telur busuk yang mau dirami apapun tidak akan menetas menjadi ijazah yang bagus. Perumpamaan macam apa ini? Contoh macam apa ini? Roy. Waduh, waduh, waduh. Udah kehabisan kata-kata atau gimana nih? Gimana nih menurut kalian kawan-kawan? Jadi ini yang terjadi. Sehingga ketika kemudian ada ijazah yang kami pertanyakan, izinkanlah kami menggunakan hak asasi kami sebagai manusia, warga Indonesia, untuk mempertanyakan bagaimana seorang pejabat publik bernama Joko Widodo ini bisa memperoleh ijazah. Dan saat itulah kami berusaha dikriminalisasi dengan undang-undang yang kita persembahkan untuk Republik ini sebenarnya tidak untuk mempidanakan rakyatnya sendiri. Waduh, Roy Suryo ini semakin blunder saja ngomongnya, mengatakan izinkanlah kami menggunakan hak asasi kami. Waduh, ngomongnya sih tinggi, tapi mari kita lihat ekspresi-ekspresi dari orang-orang di sekelilingnya. Kayaknya nganggap ini Roy ngomong apa ya kira-kira. Nah, kalau sekarang, apakah Roy Suryo akan menuju rumah barunya setelah dinyatakan ijazahnya itu adalah asli oleh Bareskrim? Kan pasti ada tindak lanjut dong ya. Apalagi katanya Pak Jokowi itu nggak mau memaafkan. Wah, seru nih. Gimana ya nasib Tifa, Roy Suryo, dan yang lain-lainnya yang katanya membela rakyat itu? Akankah mereka menuju rumah baru? Mari kita tunggu saja episode berikutnya. Kan sudah ada pernyataan dari Bareskrim Polri yang menegaskan kalau ijazah Pak Jokowi itu berdasarkan penyelidikan yang sangat terpercaya dan teruji, menyatakan kalau ijazah Pak Jokowi itu asli. Nah, berbeda halnya, bertolak belakang dengan tuduhan-tuduhan yang dilemparkan oleh Roy Suryo, Dr. Tifa, dan kawan-kawannya selama ini. Wah, selamat ya menuju rumah baru. Bareskrim sudah menyatakan bahwa ijazah Pak Jokowi asli. Artinya semua tuduhan bahwa Pak Jokowi ijazahnya palsu ya sudah terbantahkan secara hukum. Betul. Ya. Tapi ya seperti yang saya sampaikan beberapa saat yang lalu, ini nggak akan berhenti karena kan mereka semua itu sebenarnya tahu ya bahwa ijazah Pak Jokowi itu asli. Mereka semua tahu ya. Kan sasaran antara Pak Jokowi itu kan nanti mereka akan ya pihak-pihak ini ya, orang-orang yang menuding ini pasti akan bilang bahwa aparat kepolisian sudah ya diatur. Nah, itu dia masalahnya. Itu dia masalahnya sama Roy Suryo, Dr. Tifa, dan komplotannya ini. Mereka tidak percaya apa yang sudah ditujukan oleh berbagai instansi negara. Apa yang dinyatakan oleh UGM, mereka nggak percaya. Apa yang dinyatakan oleh Polri, Bareskrim Polri, mereka juga tidak percaya. Mereka selalu mengatakan sudah disetting lah, dan sebagainya lah, sudah diatur sedemikian rupa lah, dan sebagainya. Pokoknya banyak sekali alasannya. Jadi, dipastikan kasus ini, mereka ini akan terus berlanjut menyerang Pak Jokowi. Makanya, langkah Pak Jokowi untuk menempuh jalur hukum ini sudah sangat tepat. Biar mereka ini pada kapok sekalian. Pemerintah. Ya nanti di pengadilan mereka akan bilang pengadilan sudah diatur oleh pemerintah. Jadi tujuannya itu bukan mencari kebenaran ya, tapi memang tujuannya ingin membuat gaduh saja. Ya, sehingga itu yang saya sampaikan bahwa jangan sampai Pak Jokowi menghentikan proses hukum terhadap orang-orang yang menuduh
ya bahwa ijazahnya palsu. Harus lanjut. Apalagi sekarang ketika Barreskrim sudah menyatakan ini asli, nah ini tinggal beberapa langkah lagi para pemfitnah ya ini bisa diproses hukum, dan ya tentu kita akan melihat mereka di hotel Prodeo. Sangat setuju sekali. Atau kalian gimana nih guys, teman-teman? Nggak sabar kan menunggu Roy Suryo, Dr. Tifa, Rismon, Rizal Fadila, dan komplotan mereka itu masuk penjara satu persatu, mengenakan rompi-rompi baru dan memasuki rumah yang baru. Dengan begitu, kegaduhan di negeri ini aman, tentram, berhenti di situ saja. Nah, gimana nih guys? Menurut kalian atas apa yang barusan kita bahas ini? Silahkan tuliskan komentar terbaik kalian ya di kolom komentar yang ada di bawah ini.